Oh, suara saya halus banget ya. Saya coba deh. Suaranya pelan banget, Pak. Iya. Tes, tes, tes. Iya, belum. Masih pelan banget suaranya. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Oke, kalau kalau gitu saya off cam dulu deh. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, terkait dengan undangan kami kemarin, terkait dengan koordinasi, memang yang mau kita diskusikan adalah, yang mau kita koordinasikan atau kita mintakan tolong kepada Bapak Ibu sekalian adalah kembali terhadap 3 surat edaran yang nanti secara mungkin lebih detail akan disampaikan oleh teman-teman, ada Pak Dio dan Pak Alex. Eh, Kami pada prinsipnya ada 2 eh, garis besar yang mau kami sampaikan. Yang pertama adalah itu, ada 3 surat edaran. Yang pertama adalah surat edaran di tahun 2019, kemudian surat edaran yang di awal tahun 2024, dan kemudian di bulan April 2024, yang isinya adalah tentang pelaporan terhadap reklamasi dan bukaan lahan. Karena memang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, terhadap dinamika yang tadi saya sempat sebutkan, bahwa eh, kita sekarang dibutuhkan data juga terkait dengan pelaksanaan reklamasi, maupun dari data bukaan lahan yang ada. Dan data ini dibutuhkan bisa cut off-nya bisa bulanan ataupun bahkan triwulan. Nah, eh, umumnya memang Bapak Ibu sekalian, terkait dengan data-data yang tadi dimaksud itu banyak disampaikan oleh pemegang IUPK ataupun PKP 2B dan KK dan IUP BUMN. Namun memang kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sekiranya terkait dengan pelaporan yang disampaikan oleh IUPMDN ini bisa lebih di-enforce lagi, sehingga tingkat compliance terhadap ketentuan itu bisa lebih dilaksanakan lagi oleh pemegang IUP, dalam hal ini khususnya IUPMDN. Nah, eh, sesuai dengan kayak bisikan ya, nanti mungkin eh, mohon izin Pak Dio atau Pak Alex mungkin secara lebih detail akan bisa lebih menjelaskan. Dan yang satu lagi, sebenarnya kami mohon bantuan juga untuk bisa dimonitor terkait dengan penyampaian laporan tersebut. Dan nantinya kita akan membuatkan WA group per region yang akan dibuat dengan perusahaan, dan nanti juga ada Bapak Ibu Korit di situ, dan nanti khusus terkait dengan monitoring terhadap penyampaian laporan ini. Mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan, karena suara saya terdengar sangat berbisik, takutnya nggak nyampe. Silakan mungkin Pak Dio atau Pak Alex bisa menyampaikan lebih detail terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Baik, izin Pak Deva monitor Pak Alex Gaul bisa ini, karena beliau lagi mengarungi samudra kan di timur sana. Ya, izin Pak Deva, siap. Ya, oke. Mas Alex nanti bisa disampaikan yang surat edaran kedua dan ketiga, nanti saya bantu share screen yang surat edarannya, saya jelaskan yang 2019 dulu ya. Baik, baik, baik Pak. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin secara umum ini di tahun 2019 saat itu ada semacam temuan ya, finding baik dari sisi pemeriksa Ijen ya, dan juga dari para badan pemeriksa, banyak ditemukan terkait dengan
bukaan lahan reklamasi yang secara realisasi itu tidak terpenuhi gitu ya. Dan notabene kita lihat ternyata pendataannya masih banyak yang lack of control seperti itu. Nah, semenjak 2019 dulu itu ada yang namanya sistem informasi manajemen ya secara online gitu ya. Tetapi ini yang baru kita akomodir adalah untuk kontrak karya, PKP 2B dan IUPPMA seperti itu. Nah, kemudian di tahun ini 2019 yang kita inginkan adalah kita mendata ya, dan alhamdulillah untuk ketepatan pelaporan itu untuk KK PKP 2B IUPPMA itu per 2023 kemarin itu memang belum 100% ya, tapi nanti bisa diklarifikasi Pak Alex Gaul karena beliau yang pendataan itu sudah mencapai di angka di atas 95% untuk pelaporan. Nah, memang untuk kontrak karya dan PKP 2B serta sekarang IUPK itu mereka sudah 100%. Nah, kesulitan kita adalah terkait dengan IUPPMA, Bapak Ibu sekalian. Jadi IUPPMA ini ada yang memang mereka ada peralihan dari PMDN kemudian ke PMA yang memang secara informasi mungkin mereka tidak mendapatkan secara utuh gitu ya, seperti itu. Ada juga yang mungkin setelah pindah ke PMA manajemennya berubah sehingga mereka pikir ya pelaporan cukup ke dinas pada waktu itu gitu ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang mungkin perlu kita klarifikasi bahwa sejak di Undang-Undang 3 tahun 2020 itu sudah pengalihan ke pusat semua seperti itu. Jadi ini adalah cikal awal Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Korit dan teman-teman inspektur utama yang ditempatkan di provinsi. Kenapa kita melakukan pendataan ini ya? Karena kita juga mempublish seberapa besar sih realisasi reklamasi. Nah, untuk bukaan lahan memang kita nggak publish ya Bapak Ibu sekalian karena itu hal yang cukup sensitif dan memang masuk di dalam kategori saya lupa di peraturan menteri apa itu terkait dengan data-data yang bisa dipublish atau yang tidak. Jadi kalau dipublish di MODI itu adalah realisasi reklamasi per tahun seperti itu. Nah, berangkat dari situ kemarin ada permintaan dari beberapa stakeholder dari para anggota dewan ya dari DPR Komisi 7 terus dari beberapa instansi terkait mereka meminta untuk keakuratan data. Nah, saat ini memang kita jujur agak sulit untuk melakukan pendataan terkait dengan yang dulunya diawasi oleh daerah ya, diterbitkan di gubernur ataupun kabupaten sehingga kami tidak bisa merangkum semua dalam hal 100%. Nanti untuk totalnya Pak Alex yang lebih detail seperti itu. Nah, itu pengantarnya Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu dikumpulkan di sini, harapannya karena ini sudah menjadi atensi di publik terkait dengan masalah lingkungan di kegiatan pertambangan, jadi diharapkan ya kita punya data akurat yang sewaktu-waktu dalam tanda kutip kita bisa mengcounter pernyataan-pernyataan dari beberapa media dan segala macam yang menyatakan bahwa kita tidak melakukan reklamasi atau tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti itu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebenarnya untuk to be safe for us gitu ya, to be secure for us ya. Artinya mengamankan kita semua terkait dengan pendataan yang akurat sehingga kita bisa mengcounter hal-hal yang memang itu masih menjadi tugas kita, tetapi kita juga punya data yang akurat untuk menjawab itu semua. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya minta bantuan Pak Alex untuk menjelaskan secara global gitu ya untuk surat edaran yang kedua dan ketiga. Mungkin lebih detail tadi apa data yang saya sampaikan ada yang perlu diklarifikasi. Monggo silakan Pak Alex. Pak Alex Gaul.
Baik, monitor. terima kasih Oke. Pak Dio. Saya izin. Ya, Pak apakah Ales suara mau saya jelas? Oke. share screen sendiri atau gimana? Ya, boleh share Udah screen, Pak. saya udah saya kasih permit. Silakan. Baik. Mohon izin Pak Deva, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu Korit yang ada di seluruh Indonesia, izin saya share screen ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Ini mungkin saya share screen, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Baik, mungkin sedikit dijelaskan ya Bapak Ibu, karena sudah di-share juga ya surat edaran ini. Jadi kita sama-sama mengetahui ya Bapak Ibu, sejak Undang-Undang 3 tahun 2020 peralihan kewenangan IUP ya masuk kepada kewenangan pusat, sehingga perlu yang namanya percepatan di dalam perizinan, termasuk juga di dalam pelaporan. Juga nih Bapak Ibu, selamat sudah menjadi hijau ini. Keluarlah surat edaran nomor 1 2024 ya, tanggal 22 Januari terkait rekapitulasi pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi maupun operasi produksi untuk tahun 2023 saja. Jadi di sini surat edaran nomor 1 ini hanya untuk mengkumulatifkan laporan triwulan hanya pada tahun 2023. Jadi isi suratnya mungkin nanti kita share Bapak Ibu, kita reminder kembali, karena pendataan di sini rupanya fungsi daya dukung dari aplikasi Miners masih dalam proses penyempurnaan operasional. Sehingga kita buat sebuah link yang mana memudahkan kita untuk merekap seluruh data yang ada melalui link bit.ly laporan reklamasi 2023. Ini hanya untuk laporan 2023 saja. Namun sesuai dengan Kepmen 1806 terkait laporan yang belum dihapus, disebutkan bahwa laporan itu harus disampaikan juga melalui Kementerian SDM, dalam hal ini Ditjen Minerba. Makanya kita sampaikan juga, selain menyampaikan laporan secara link yang sudah kita buat, juga menyampaikan melalui persuratan email. Jadi poinnya ada 2 di sini Bapak Ibu, melalui email dalam rangka bentuk compliance perusahaan, yang kedua melalui link yang kita buat dalam rangka percepatan disposisinya, sehingga kita main secara paralel. Ini kalau tidak salah ingat Bapak Ibu, di Desember 2023 kan ada yang namanya konferensi pers ya, yang dilaksanakan oleh Dirjen Minerba. Nah, cuman data kita kan belum update di situ ya, karena memang banyak perusahaan yang IUP belum menyampaikan pelaporan. Namun kita rekap kembali di 22 Januari sampai kita tentukan cut off-nya, karena laporan triwulan 4 kan batas waktunya 31 Januari 2024. Nah, dapatlah di sini laporannya. Kemudian di dalam perjalanannya memang agak sulit melihat bias dari perusahaan untuk menyampaikan laporan, karena kan mengelola banyak perusahaan sangat berat sekali untuk menerapkan compliance di dalam laporan triwulan pelaksanaan lingkungan, sehingga pada tanggal 19 April 2024 melalui surat edaran kembali nomor 7 tahun 2024, kita minta perusahaan menyampaikan laporan triwulan bukaan. Nah, laporan triwulan bukaan ini sudah diatur atau disetting sedemikian rupa sehingga perusahaan bisa menyampaikan
menyampaikan laporan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 tahun 2024. Jadi tinggal diselect aja untuk pelaporannya. Nah, kita sampaikan kepada Direksi Badan Usaha Pertambangan pemegang kontrak karya PKP 2B, kemudian kepada IUP, IUPK, maupun IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak maupun perjanjian. Nah, di sini tidak untuk menindaklanjutin lagi mekanisme yang disampaikan oleh Pak Diu, surat edaran nomor 1345 tahun 2019 sama surat edaran nomor 1 tahun 2024 yang tadi dirasa lebih cepat pendataan yang dilakukan. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu kita tidak menghilangkan format dari 1806 pada lampiran 8 untuk matriks 16. Nah, namun ada dua mekanisme yang kita atur di sini Bapak Ibu, karena permintaan data kan setiap saat ya. Sedangkan di laporan terkait realisasi bukan lahan maupun realisasi reklamasi itu setiap saat dimungkinkan pimpinan untuk meminta datanya. Nah, sehingga kita buat di sini ada dua mekanisme Bapak Ibu. Satu, pelaporan yang dilakukan secara daring dengan mengakses tautan ini bit.ly/lingkungan_hijau_Minerba. Jadi ketika mengakses ini, perusahaan secara bulanan dapat mengisikan untuk luas bukaan lahan maupun reklamasi yang telah selesai di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, karena di dalam Kepmen SDM 1806 hanya diatur laporan bukaan lahan maupun reklamasi secara triwulan, kita juga meminta disampaikan melalui email yang di sini. Jadi secara percepatan kita dapat pelaporan secara bulanan karena bisa direkon oleh perusahaan, namun secara kewajiban hukumnya melalui Kepmen 1806 kita juga dapat kewajiban pelaporan triwulannya yang di sini, sembari mengingatkan tata cara di dalam pelaporan triwulan badan usaha kepada Dirjen Minerba. Di sini ada kontak personnya, ada Pak Titan, ada Pak Rengga, dan juga saya Bapak Ibu. Jadi banyak perusahaan juga mengalami kendala buka linknya. Rupanya yang permasalahan pertama, underscore ditulis tanda kurang, rupanya agak beda ya Bapak Ibu ya. Dia nggak bisa baca di situ. Kemudian lingkungannya kadang ditulis huruf besar, rupanya semuanya lowercase, huruf kecil semua ya. Jadi tinggal mengisikan di sini, terus bisa diinputkan gitu Bapak Ibu. Nah, dari laporan ini, alhamdulillah Bapak Ibu sudah semakin banyak perusahaannya. Mungkin saya izin share data yang sudah digabungkan ya Bapak Ibu ya. Saya izin Pak Dio untuk share screen di presentasi dari data yang sudah masuk. Mohon izin apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Share screen sedikit. Jadi terima kasih Bapak Ibu Korit di seluruh Indonesia, usaha kerja kita bersama. Sebenarnya data tahun 2023 itu yang kemarin di press release Pak Dirjen dan sudah kita sampaikan melalui nota dinas resmi Bapak Direktur Teknik Lingkungan kepada Bapak Dirjen, rupanya realisasi reklamasi kita itu meningkat hampir sekitar 2.700-an di sini Bapak Ibu, kurang lebih menjadi reklamasi melebihi target Renstra 2020 sampai 2024 yaitu 13.756. Jadi suatu pencapaian besar nih bagi kita Bapak Ibu, reklamasinya melebihi Renstra dan melebihi dari tahun sebelumnya. Kalau persentasinya 194,43%. Kemudian fitur yang kedua yang sudah bisa kita bedakan berdasarkan email yang masuk tadi, kita bisa dapat data range bulanan, baik dari Januari sampai dengan Desember, bagaimana bukaan lahan maupun
realisasi reklamasinya. Nah, ini nanti sebenarnya kita akan dapat gambaran sesuai dengan Undang-Undang 3 tahun 2020 di pasal 99 ayat 1 sampai 3 ada yang mengatur terkait kesesuaian bukaan lahan maupun reklamasi, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diolah datanya mengikuti kesesuaian bukaan lahan maupun reklamasi, dan ini sangat berguna bagi kita Bapak Ibu di dalam mengevaluasi RR maupun RPT. Kalau kita lihat kumulatif bukaan lahan di tahun 2023, pertambangan kita bagi perusahaan yang sudah melaporkan sebesar 45.974,84 hektar. Reklamasinya sebesar 13.756,26 hektar. Jadi kurang lebih rasio bukaan lahan maupun dengan reklamasi 3:1 gitu ya. 3 komaan ya Bapak Ibu banding 1. Kemudian di tahun 2004 pada triwulan 1-nya sampai dengan triwulan 2 kita juga sudah bisa mendata bukaan lahan sama reklamasinya Bapak Ibu. Cuman kita mengalami kendala. Kalau kita lihat di sini ada penurunan ya terkait bukaan lahan, perlu diidentifikasi lebih lanjut apakah memang bukaan seluruh pertambangan 3.600 di saat bulan April, kemudian menaik sedikit menjadi 5.000 di bulan Mei-nya. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita acu ke baseline compliance dari perusahaan yang melakukan pelaporan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita semua Bapak Ibu terkait dengan laporan pelaksanaan bukaan lahan maupun reklamasinya. Nah, kemudian kita buat fiturnya karena di surat edaran yang terbaru kita bisa buat fitur terkait dengan bukaan lahannya ini, yang bukaan lahan seperti apa, reklamasinya reklamasi yang seperti apa. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Di Januari bukaan lahannya kan 8.400 ya. Nah, pembagian bukaan lahannya itu yang seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang warna biru kehijauan ini pemanfaatan lahan untuk lain-lain, contohnya dia bangun komplek perkantoran, area emplacement, workshop, kemudian ada pabrik pengolahan dan lain sebagainya sebanyak 4.032 hektar. Kemudian di sini juga masuk ada output damnya sebanyak 1.014,33 hektar. Kemudian ada impitnya 996 hektar. Kemudian di tambang aktifnya ada 1.381 hektar. Kemudian tambang selesainya 1.065,02 hektar. Jadi featuring di sini nanti dari link tautan yang kita buat, kita bisa mengevaluasi Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan kita juga ya. Apakah reklamasi itu hanya dilakukan pada impit area saja, atau sebenarnya reklamasi itu paling banyak dilakukan perusahaan pada output dam. Jadi bisa menjadi bahan kajian kita juga. Kenapa sih void semakin banyak? Oh, rupanya tidak ada pelaksanaan infit, malah kebanyakan reklamasinya di output dam saja. Nah, ini bisa menjadi analisa kita bersama Bapak Ibu bagaimana pengelolaan material balance-nya dalam rangka nanti kepada pelaksanaan reklamasi, revegetasi, ataupun nanti kalau di RPT-nya dia pemanfaatan sumber air baku untuk void yang misalnya tertinggal, cuman harus dikaji lebih dalam bagaimana kita melihat data yang disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di bulan April mengalami luasan bukaan yang semakin sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu kita concern lebih detail, apakah memang benar area yang dibuka itu memang sedikit ataupun compliance perusahaannya yang memang tidak tercapai. Kemudian kita buat featuring kedua untuk reklamasinya Bapak Ibu. Kalau reklamasi di sini 590,01 hektar di bulan Januari, kita bisa pecah di sini Bapak Ibu karena di 1827 kan memperbolehkan ya reklamasi dalam bentuk revegetasi
maupun Januari sudah ada nih pemanfaatan reklamasi bentuk lain sebesar 15,97 hektar. Reklamasi revegetasinya 574,14 hektar. Jadi data-data di sini pun bisa kita sajikan ke pimpinan, sehingga pimpinan di dalam pembuatan kebijakan, perumusan NSPK menggunakan data yang telah kita sampaikan. Cuman data kita memang, mohon izin Bapak Ibu, banyak perusahaan juga yang memang belum menyampaikan laporan, sehingga data kita harusnya bisa lebih bagus lagi Bapak Ibu dengan kita bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait informasi ini, dan sedikit tambahan kali ya Bapak Ibu, bahwa perusahaan yang menyampaikan laporan itu per triwulan 2 untuk rata-ratanya sebanyak 591 perusahaan. 591 perusahaan, kalau saya kemarin buka data yang ber-RKAB seputaran 1.800, berarti kita ada 66% perusahaan yang belum menyampaikan laporan terkait bukan lahan maupun reklamasinya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita pecah kepada perusahaan-perusahaan yang KK, PKP 2B, PMA, BUMN, IUPK kelanjutan perpanjangan maupun operasi. Nah, di sini tadi yang disampaikan Pak Dio hampir mencapai 95%-an Bapak Ibu. Tentu yang menjadi banyak perusahaan yang menjadi kewenangan kita juga Bapak Ibu, belum tercapai semuanya menyampaikan laporan bukan lahan maupun reklamasi. Sehingga kita perlu bersama-sama bagaimana menghadapi tantangan yang besar ini Bapak Ibu, sehingga ketika pimpinan pun dimintai data baik oleh Pak Dirjen ataupun dari counterpart kita, misalnya dari Kejaksaan, BPK, institusi lain, kita firm memberikan datanya. Mungkin itu Pak Dio, sedikit tambahan dari saya. Mohon izin Pak Dio, silakan. Terima kasih Pak Purba. Ya, Baik, terima kasih Pak Alex. Demikian Pak Deva untuk apa yang bisa kita sampaikan dari ketiga surat edaran tersebut. Kiranya nanti teman-teman sudah ada gambaran apa yang perlu disampaikan, karena sekali lagi tadi yang juga disampaikan oleh Pak Deva dan arahan dari pimpinan juga terkait dengan data tersebut, keakuratan data itu bisa akan membuat dalam tanda kutip menyelamatkan kita dari hal-hal yang counter-counter yang kadang kita tidak tahu ya tujuannya seperti apa, tapi kalau kita firm itu lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Deva. Terima kasih Pak Alex. Saya kembalikan ke Pak Deva. Mohon izin. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Dio, Pak Alex atas penyampaian secara lugas, komprehensif saya kira. Mungkin saya buka dulu ke teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan. Suara saya masih kecil kah? Silakan Bapak Ibu. Kecil, Pak Adrian. enggak, suaranya kecil aja. Oh, iya makanya saya hanya bisa buka pertanyaan nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan Bapak Ibu. Nanti prinsipnya Pak Deva, izin Pak Deva. kita share. Iya, silakan Pak Indi. Pak Deva, dari datanya Pak Dio atau Pak Alex awal tadi, itu kan pelaporannya lewat Bitly itu ya, di lingkungan hijau itu. Kemudian pelaporan lagi lewat email. Nah, kami yang di provinsi ini gimana melihat data-data statistik itu khusus untuk provinsi kami saja ya. Jadi sebenarnya kalau cuma mengirimkan himbauan ini udah berkali-kali di rekomendasi Binwas juga ada berkali-kali, cuma kan kita nggak dapat tembusan ini. Jadi kalau misalnya bisa dikirimkan triwulan 1 ini Sultra itu apa sih yang udah menyampaikan, kami bisa tahu gitu ya. Gitu loh ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Kindi. Jadi memang nanti mungkin Pak Alex dan Pak Dio bisa ada tambahan ya. Prinsipnya
Ya kita agak beda lah. Kita agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya minta bantuan untuk men-share surat edaran, tapi nanti kami akan minta bantuan juga Bapak Ibu Korit untuk bisa melakukan monitoring. Entah itu kita nanti akan berikan akses juga ke ke tautannya agar apa ya? Sebenarnya kita mau minta bantuan Bapak Ibu juga untuk bisa memonitor dari sekian ribu, katakanlah di Sultra sekian ratus yang sudah disebarkan, nanti berapa yang sudah melaporkan dan berapa yang belum. Nantinya tentu akan kita juga harus tegas kepada teman-teman UPMDN ini supaya nantinya akan dikenakan sanksi administratif apabila lalai dalam menyampaikan laporan. Karena sebagaimana tadi disampaikan teman-teman, pelaporan ini menjadi hal yang penting karena kita butuh banget data terkait dengan bukaan lahan maupun dengan data terkait dengan capaian reklamasinya sebagaimana disampaikan teman-teman tadi. Mungkin Pak Alex atau Pak Dio bisa nambahin karena suara saya kecil. Terima kasih. Baik, nanti disambung Pak Alex ya. Terima kasih Pak Deva. Jadi Pak Gindi, terima kasih atas masukannya. Jadi memang benar, kenapa kita kumpul di sini, harapannya adalah nanti kita bisa rekonsiliasi bersama. Nah, dari apa yang sudah di-share oleh Pak Alex tadi terkait dengan pengisian laporan ya, nanti kita akan membuat tadi WA group untuk regional. Di situ memang kita tidak akan memberikan akses untuk Google Sheet-nya ke perusahaan enggak ya, tetapi nanti masing-masing teman-teman di provinsi entah melalui Kaurit atau seperti apa, kita akan bukakan akses untuk monitoring juga seperti itu. Nanti jika jadi misalkan gini, mohon izin Pak Deva, misalkan ada surat yang masuk dari kami akan mendapat disposisi dari direktur dan nanti akan dicatat dan didata oleh timnya Pak Alex Gaul. Nah dari situ nanti kita akan rekonsil, mungkin kemarin masih kita buat bisa jadi tiap 1 bulan atau tiap triwulan ya, untuk mana yang kita monitoring. Jadi misalkan kita start sekarang Juni, berarti nanti kita lihat bulan Juli apakah itu sudah semua, berapa persen pencapaiannya. Nah itu nanti kita akan blast di WA group itu, seperti itu. Itu sih harapan kita. Jadi kenapa kita minta tolong teman-teman di Korit, di provinsi, salah satunya kan supaya lebih clear gitu Pak. Seperti itu. Jadi nanti pasti akan ketahuan mana yang sudah dan mana yang belum. Karena saat ini banyak perusahaan yang melaporkan ke kita, tetapi kadang ada yang di Modi sudah tidak ada, atau mungkin dia sudah ganti SK atau seperti apa. Jadi kita kadang bingung nih gitu ya, ini sejarahnya perusahaan ini gimana. Kadang kop suratnya nggak jelas gitu ya. Jadi pelaporan realisasi bukanan itu apakah dia hanya untuk menggugurkan kewajiban atau seperti apa. Nah itu yang kadang perlu kita luruskan juga kepada mereka. Nah tujuannya lebih ke seperti itu. Terima kasih Pak Gindi masukannya. Nanti kita akan coba buat seperti apa yang lebih efisien dan praktis. Nanti boleh usulan-usulannya kita tampung untuk kedepannya sudah lebih baik. Mungkin itu Pak Deva tambahannya. Silakan Pak Alex, ada yang sudah di form untuk masalah teknis prosesnya nanti. Setahu saya sih terakhir seperti itu ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dio, Pak Deva. Ini sepakat yang disampaikan oleh Pak Dio dan Pak Deva. Bapak Ibu, spirit kita itu adalah menghimpun data, berapa sih banyak bukaan lahan, berapa sih sudah dilaksanakan reklamasi. Nah, kita siap membantu, kita siap berkoordinasi, namun juga yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, di link tadi saya izin share screen Bapak Ibu terkait link. Nah, di link bit.ly/lingkunganhijau_Minerba itu apakah sudah muncul Bapak Ibu? Jadi ini merupakan sebuah form ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit saya ceritakan mekanisme formnya. Nah, banyak data-data itu yang kita juga harus
membuat datanya menjadi struktur data yang memang benar, karena memang pendataan perusahaan itu tidak memuat provinsi perusahaan. Jadi saya sepakat nanti kalau misalnya kita data performa setiap perusahaan provinsi akan ketahuan Bapak Ibu bagaimana kinerja pelaporan bukan lahan maupun reklamasinya. Namun di dalam pengevaluasian angka terkait bukan lahan maupun reklamasi, kita mempunyai tantangannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di sini nama perusahaan mungkin kita akan joinkan dengan data MUDI, kemudian kode WIUP-nya. Kode WIUP ini banyak perusahaan yang gagal mengisikan. Kenapa? Karena mereka nggak familiar dengan MUDI. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu mohon izin teman-teman Korit menyampaikan kepada perusahaan, dipastikan kode WIUP-nya. Misalnya kode WIUP saya masuk ke aplikasi MUDI, misalnya PT-nya inilah kita sebut, Abadi Silika Persada. Nah, Abadi Silika Perkasa masuk ke perizinan, kode WIUP yang dicantumkan adalah yang ini Bapak Ibu. Karena data MUDI ini data yang struktur, artinya dia bisa kita joinkan nanti. Nah, ketika pengisiannya sudah benar di kode WIUP, kita akan bisa joinkan dengan data MUDI. Jadi untuk pencarian provinsi akan lebih mudah Bapak Ibu. Namun data-data perusahaan provinsi yang sudah disampaikan sekarang, kalau data WIUP-nya masuk ke SK yang KW sekian, kemudian ada B sekian, nah itu akan sangat susah di tracking nama perusahaannya di provinsi mana. Jadi mungkin perlu penekanan lebih kencang nanti Bapak Ibu, kode WIUP-nya ambillah yang di MUDI ya. Nah, kemudian dari sini tadi data yang sudah disampaikan akan kita pakai aplikasi, bisa menggunakan Power BI ataupun menggunakan Tableau untuk melakukan pelaksanaan rekayasa data dalam pelaksanaan joining, sehingga nanti performa setiap provinsi akan tergabungkan di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk setiap skala tadi yang Pak Kindi ataupun per triwulan, kita monggo aja kesepakatan dengan pimpinan dari Pak Deva, Pak Horas maupun Pak Himawan seperti apa mau triwulan ataupun bulanan, supaya nanti kita pun ketahuan perusahaan yang melakukannya apa saja, kemudian fitur yang ingin ditampilkan apa saja, apakah per provinsi, berapa banyak, ataupun per perusahaan. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal di select, kita lakukan di Excel, kalau sederhananya main di pivot point-nya, kita bisa lakukan pivoting, ataupun di Tableau kita langsung bisa dapat kumulatif dari penjumlahan kumulatif luasan perusahaan yang ada di satu provinsi. Ini bisa Bapak Ibu, yang penting pengisian datanya jangan lupa kode WIUP-nya yang ada di MUDI, karena data MUDI itu data yang sudah struktur. Nah, mungkin untuk perberkalanya ya Pak Kindi yang mohon izin, mungkin dari pimpinan kita, mungkin dari Pak Deva ya, apakah nanti kita akan share secara bulanan atau secara triwulan. Kalau sekiranya bulanan terlalu cepat, kita bisa kunci kepada triwulan, karena bulanan ini kan adalah data taktis kita ketika diminta oleh pimpinan. Karena total perusahaan pertambangan yang ada di WIUP itu sangat banyak Bapak Ibu, namun yang disetujuin RKAB kan tadi yang saya sampaikan di 2023 hanya 1.800-an Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin nanti akan Bapak Ibu menjadi tantangan kita juga, sanggup nggak yang di MUDI. Cuman karena kita banyak ini orangnya Bapak Ibu, kita bisa speed up lagi, jangan-jangan lebih dari 36.000 bukaan lahannya, ataupun reklamasinya sebenarnya bukan 13.000 lagi. Nah, disinilah kita banyak sekali tantangannya, benar nggak reklamasinya. Bahkan beberapa media kan sebut tambang itu merusak lingkungan ya Bapak Ibu ya, karena pendataannya pun kita belum firm sama sekali. Nah, mungkin ini yang menjadi keraguan kita ya, mungkin karena data kita pun belum semua mencakup seluruh perusahaan. Mungkin sedikit
tambahan ya Bapak Ibu. Silakan Pak Dio atau Pak Deva. Baik, terima kasih Pak Alex. Ya, prinsipnya itu tadi nanti kita akan pasti kita akan coba share juga ke Bapak Ibu Korid dan tentunya kalau di teman-teman di eh, penempatan provinsi kan pasti juga ada pokja-pokjanya ya. Saya tahu di Sumsel itu ada, di Jambi itu ada, eh, dan di wilayah lain juga pasti ada. Nah itu saya kira kalaupun nanti di share, saya mohon dengan sangat ya itu terbatas untuk tidak untuk semuanya karena memang khawatir nanti juga apa namanya ada yang menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Secara prinsip sebenarnya semangat kita adalah ingin ya koordinasi dengan teman-teman ini lebih baik gitu ya dan tentu ya kita tidak akan hanya minta teman-teman hanya untuk share blast ke grup tapi juga dalam hal monitoring terhadap apa namanya penerapannya juga jadi sehingga kita juga akan sangat terbantu saya yakin nantinya kalau misalnya mekanisme punishment ini nantinya bisa berjalan dan itu bisa tepat sasaran karena memang saya yakin teman-teman juga pasti lebih tahu bagaimana apa karakteristik para badan usaha yang ada di provinsinya masing-masing. Itu aja tambahan sedikit dari saya. Mungkin menjawab ya Pak Kindi ya, mudah-mudahan ya. Udah ya, insya Allah ya. Yang lain mungkin Pak Kindi gimana Pak Kindi? Tadi buka. Ya, ya Pak. Kami menunggu Pak. Ya. Menunggu agar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saleh, habis itu Pak Henry nanti, Henry Kalso. Ya. Terima kasih Pak Depa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Depa. Siapa duluan? Pak Depa? Pak Hendra? Pak Saleh dulu aja, Pak Henry habis itu, mohon izin. Duluan ya Pak Hendri ya. Izin Pak Depa terkait dengan pelaporan, saya sepakat tadi dengan Pak Kindi. Jadi Pak kalau bisa kita ada update juga perusahaan-perusahaan apa semua yang sudah melaporkan. Silakan, Komandan. Ya, karena memang lingkungan ini merupakan atensi semua orang. Bahkan di sini itu DPRD provinsi pun sudah ingin menurunkan audit lingkungan terhadap lokasi-lokasi yang terkontribusi oleh limpasan air tambang dari tambang kita. Nah, cuman karena komunikasi kita yang agak bagus dengan mereka, sehingga kami minta agar kami dulu yang melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di tambang. Kami di sini izin Pak Depa, kami sampaikan bahwa terkait dengan yang kami sampaikan tahun lalu, kami sekarang konsen untuk bagaimana pencegahan dan penanggulangan dampak sedimentasi yang ada di laut. Nah ini mungkin nanti saya mungkin kalau ke Jakarta nanti ada diskusi langsung dengan Pak Deva dan teman-teman, mungkin dengan Pak Koordinator juga, bagaimana penanganan dan bagaimana kita menyikapi masalah-masalah yang ada sekarang. Kemudian yang kedua Pak Deva terkait dengan jamrek dan bukan jamrek ya, RR dan RPT. Dan banyak laporan ke kami bahwa perusahaan itu belum ada persetujuan dokumen RR dan RPT-nya yang mereka perbaharui atau mereka revisi. Nah ini kami tidak bisa menjawab apakah tertahan di mana, kami tidak bisa. Kami cuma sampaikan agar silakan koordinasi langsung dengan teman-teman di Jakarta, karena mereka mau melaksanakan reklamasi itu kan harus sesuai dengan dokumen reklamasi itu. Nah ada beberapa perusahaan yang kami masuki
kami inspeksi itu masih terkendala dengan dokumen-dokumen tersebut. Itu saya kira Pak Depa. Mungkin yang terakhir juga, kami sangat menyambut baik dengan adanya pertemuan ini. Mungkin kalau memungkinkan, ya, pertemuan bisa dilakukan per provinsi mungkin, supaya lebih lebih detail kita membahas apa-apa yang menjadi persoalan di provinsi itu dan apa solusinya. Nah, pertemuan itu melibatkan IT dengan juga perusahaan, sehingga ada penekanan kepada perusahaan untuk betul-betul melaksanakan. Karena Bapak tahu sendiri kan, kalau IUPMDN itu kan banyak tidak patuhnya, banyak tidak mau tahunya. Nah, kalau kita secara tegas, secara ketat juga menerapkan regulasi, saya yakin bahwa kita bisa melaksanakan itu dengan sama-sama. Mungkin demikian Pak Depa, terima kasih. Sekitar di Modi aja yang terdaftar berapa ya? Sekitar 3.000-an atau 4.000-an. Nah, saya kira itu. Ya, belum nanti teman-teman juga pasti akan diminta bantuannya untuk evaluasi terkait dengan yang komoditas MBLB dari pemerintah daerah juga. Kemudian yang ketiga juga saya kira yaitu langkah berikutnya, Pak. Ya, tentu ya, kita juga harus merapikan dulu, membereskan dulu secara internal, dan ya percaya Pak Saleh dan teman-teman memang pasca peralihan kewenangan dari daerah ini sangat banyak PR yang harus kita selesaikan, tapi ya dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, tapi kami berupaya secepat mungkin untuk bisa satu-satu benang kusut ini kita uraikan. Saya kira itu Pak Saleh, prinsipnya ya silakan saja nanti kita berkoordinasi, dan kami akan selalu open untuk setiap saat, dan beberapa juga sudah WA saya juga termasuk Pak Korit Bengkulu ya, menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegundahannya yang terjadi di daerahnya, dan saya kira semuanya juga sama seperti itu, dan ya ini langkah-langkah yang sedang kita jalani untuk bisa sedikit menguraikan, pelan-pelan kita uraikan permasalahan yang ada dengan mengikut sertakan teman-teman yang ada ditempatkan di provinsi masing-masing. Saya kira itu Pak Saleh, mudah-mudahan sedikit menjawab. Pak Hendri. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Secara garis besar Pak, apa yang disampaikan Pak Saleh maupun Pak Kindi juga sama dengan di kita. Mungkin kalau memang dimungkinkan juga ada rekon seperti itu Pak per provinsi. Kemudian saya rasa kita perlu juga Pak lebih tegas dengan para badan usaha ini Pak, terkait penyampaian laporan, kemudian pelaksanaan, karena berjalannya waktu ini hal-hal ini agak begitu memang agak lambat lah Pak jalannya gitu kan, sedangkan kita dikejar-kejar sama stakeholder lain yang dalam hal ini kita udah pernah menjalani kan gitu Pak. Ya, mungkin dari saya lebih ke penegasan ke badan usaha saja Pak. Jadi biar kita itu juga mereka tidak terlalu abai lah dengan apa yang kita harapkan. Sedangkan kita kadang-kadang dikejar-kejar. Nah intinya kita kejar mereka juga lah seperti itu Pak Depa. Kalau permasalahan hampir sama dengan provinsi kayak Pak Saleh maupun Pak Kindi. Jadi kita kadang minim data gitu kan. Siapa sudah menyampaikan, siapa yang belum. Nah harapannya dengan adanya pertemuan ini juga ke depannya kita bisa lebih solid, lebih lengkap
secara administrasi, kemudian juga pelaksanaan dari badan usaha juga bisa kita monitor gitu Pak Depa. Kira-kira itu Pak Depa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Henry. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita nanti akan membuka juga untuk teman-teman gitu ya. Karena memang ya kami butuh bantuan teman-teman supaya kita bisa benar-benar menerapkan punishment itu kepada BU-BU yang agak sedikit, yang tingkat compliance-nya rendah, sehingga pengenaan sanksi administratif itu saya kira itu bisa lebih tepat sasaran dan bisa mencakup secara global gitu ya, atau skop yang besar. Saya kira itu tambahannya. Nanti juga akan kami ikut sertakan. Terima kasih. Masukannya juga nanti juga akan kami sampaikan ke pimpinan. Ada lagi? Bapak Ibu, mungkin setelah ini nanti akan kita bukakan link WAG ya. WAG nanti juga akan kita sertakan Bapak Ibu di situ. Pak Kokon. Izin bertanya Pak, kalau ini Pak, kalau saya ini memungkinkan tidak Pak kalau seandainya pengelolaan data tersebut dapat dilakukan oleh penempatan provinsi seperti itu Pak. Jadi maksud saya protokol dan prosedurnya disampaikan oleh dari teman-teman dari Supomo seperti apa, nanti dilakukan pengelolaannya oleh oleh penempatan. Kemudian nanti baru dikembalikan ke pusat lagi, ke Supomo lagi nantinya, sehingga keterlibatannya bisa langsung gitu. Jadi datanya juga bisa terkumpul dengan langsung. Kemudian seperti yang Pak Alex tadi ya, bagusnya mungkin dibuat program Pak, seperti itu buat program, jadi per 3 bulan atau 4 bulan kita evaluasi kinerja. Kan kalau menurut saya kan tidak hanya untuk pendataan hanya stakeholder aja, kita untuk mengejar itu aja kan, tapi kita kan lebih pada sebenarnya bagaimana kita melihat kinerja reklamasinya sendiri kan Pak. Jadi bagaimana kita mengevaluasi itu sehingga kita bisa mengevaluasi dan bagaimana menindaklanjutinya seperti itu Pak. Mungkin kan tidak seperti itu Pak, atau sehingga pada waktunya nanti memang ada program memang khusus untuk reklamasi itu. Jadi tadi setiap berapa bulan kita mengevaluasi itu seperti itu Pak. Terima kasih Pak Depa. Baik Pak Kokon, terima kasih. Saya kira semangatnya seperti itu Pak. Dalam tahap awal ini tentunya kami juga akan menyiapkan dulu segala toolsnya, dan ya kalau memang kami juga dapat restu dari pimpinan, itu juga mungkin saja dilakukan. Silakan mungkin Pak Alex secara lebih teknis ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup Pak. Suara saya jelas Pak? Jelas. Ya, cukup kalau misalnya kita semua berkomit untuk melihat bahwa ini sebuah need, kebutuhan, berarti nanti sesuai dengan rangkuman Pak Gindi, Pak Henry, Pak Saleh, dan teman-teman yang lain, nanti kita akan siapkan proseduralnya, kemudian kita buat di dalam WA Group, sehingga data luasan bukan lahan maupun reklamasi tidak menjadi tabu lagi Pak. Mungkin itu Pak, tambahan dari saya Pak. Terima kasih Pak Alex. Saya kira seiring sejalan dengan semangat kita semua seharusnya. Ada lagi? Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, memang tidak ada Pak. Siap berkoordinasi saja Pak Depa. Siap Pak Yosep, terima kasih. Saya kira di WIT juga hampir pukul 12 ini. Jadi kalau memang tidak ada, prinsipnya kami sangat open sekarang untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut jika masih ada yang... Izin Pak Depa. Gimana Mas Dito? Ya, mungkin saya agak agenda lewat tadi ya. Untuk pendataan ini termasuk yang MBLV ya Pak? Tidak.
Pak Apa Dito. tuh? Sementara karena memang sesuai dengan Perpres 55 tahun 2022, MBLB merupakan kewenangan di pemerintah provinsi, maka ya mekanismenya pendataannya kami serahkan ke provinsi masing-masing. Nah, untuk yang Oh. pendataan ini saya kira lebih ke mineral logam dan batu bara. Saya kira itu Terima kasih ya Pak. supaya clear saja. Ya, mungkin kalau memang tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan sekian ya. Lebih lanjut kita bisa koordinasi nanti dengan WAG yang nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dibuat. Saya kira kita harus taktis dan supaya karena mengingat sebentar lagi sudah bulan Juli dan harusnya triwulan 2 sudah selesai. Nah, di triwulan 2 inilah kami nanti mohon peran dari Bapak Ibu sekalian supaya bisa mendapatkan data yang skopnya lebih luas lagi. Dan nantinya tentunya juga ya pengenaan sanksi itu ya sesuai kesepakatan kita dan sesuai dengan ketentuan aturan juga tentunya harus kita terapkan. Kalau memang tidak ada lagi, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, koordinator inspektur tambang maupun Kapokja ya, ada istilahnya Kapokja perlindungan lingkungan di masing-masing provinsi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam pengucapan ataupun gestur saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada niat untuk menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Jumat berkah ini kita selalu diberikan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Depa dan teman-teman. Assalamualaikum. Siap sinkronisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.